Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Kurang keras nih, kakak mau denger lagi. Lebih keras lagi, apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, minggu ini kita masih ibadah online di rumah masing-masing. Tapi tetap ya, siapin hatinya buat datang sama Tuhan. Yuk sebelum kita mulai memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya dan tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Pagi ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang masih boleh kami rasakan. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan yang baik, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar mengerti akan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, coba lihat gambar itu. Masih ingat dengan gambarnya? Siapa ya orang ini? Orang yang dulunya jahat, lalu Tuhan membutakan matanya, lalu menyembuhkannya kembali. Terus orang ini jadi pengikut Tuhan deh. Hayo, siapa? Iya benar. Ini adalah Paulus. Yang dulu namanya Saulus, tapi sekarang telah diganti menjadi Paulus. Dan yang ini, orang ini bernama Barnabas. Barnabas juga orang yang baik. Dia penuh dengan Roh Kudus dan juga punya iman. Suatu hari, Paulus dan Barnabas memberitakan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini di kota yang bernama kota Antiokhia, mereka pertama kali disebut Kristen. Paulus, Barnabas, dan semua murid-murid lainnya. Suatu saat, mereka sedang berdoa. Mereka suka beribadah sama Tuhan dan juga suka berdoa. Dalam doanya, Tuhan berbicara bahwa akan memberikan tugas kepada Paulus dan juga Barnabas. Paulus dan Barnabas pun taat untuk melakukan tugas yang Tuhan sudah perintahkan. Ditemani juga oleh Yohanes, mereka naik perahu dan pergi ke kota Pafos. Akhirnya mereka sampai di Pafos dan mereka bertemu seorang gubernur yang bernama Sergius. Tetapi di samping itu ada seorang tukang sihir yang jahat. Dia bernama Elimas. Elimas ini tidak menyukai Paulus maupun Barnabas. Lalu tukang sihir itu berkata kepada Gubernur Sergius, "Pak Gubernur, Tuhan Yesus itu bukanlah Tuhan." Lalu tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada Paulus bahwa tukang sihir itu yang bernama Elimas, dia berusaha membujuk gubernur dengan mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Lalu Paulus pun berkata kepada tukang sihir itu, "Hei Elimas, engkau akan menjadi buta dalam beberapa hari." Dan seketika itu juga tukang sihir itu pun menjadi buta. Dia mencari orang untuk menuntun dia berjalan. Melihat kejadian itu, Gubernur Sergius menjadi takjub akan ajaran Tuhan.
Akhirnya, Gubernur Sergius menjadi semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini, kita bisa lihat kan bahwa Paulus dan Barnabas itu saling bekerja sama. Mereka berdua diutus Tuhan, lalu taat dan pergi, dan mereka bekerja sama sampai mereka bisa membuat pulau mana tadi namanya? Pafos ya, menjadi percaya. Mereka mampu membuat Gubernur Sergius percaya akan ajaran Tuhan. Semua itu memang kuasa Tuhan. Tapi Paulus dan Barnabas sudah bekerja sama untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di Pulau Pafos. Adik-adik, kita semua sebagai anak-anak Tuhan juga harus saling bekerja sama untuk menyatakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Kita juga harus tahu bahwa Injil atau kabar baik itu perlu disampaikan seperti yang dilakukan Paulus dan Barnabas tadi, menyampaikan kabar baik sampai ke Pulau Pafos. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik buat baca satu ayat di 1 Korintus 3 ayat 9. Baca bareng-bareng yuk. 1 Korintus 3 ayat 9. Kami adalah kawan sekerja Allah. Wah, gampang banget ya, cuma ada 5 kata. Bisa dihafalin ya. Yuk, sekali lagi yuk. 1 Korintus 3 ayat 9. Kami adalah kawan sekerja Allah. Yuk, sekarang kita lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman ini, karena kami boleh diajarkan untuk senantiasa menyampaikan kabar baik. Tuhan, walaupun kami masih kecil, terus ajarkan kami lewat hidup kami boleh menjadi gambaran kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Great things
great